warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desalesa Fitri dengan NIM H5411221051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model AR, MA, ARMA, dan ARIMA? Model AR atau autoregresif adalah model deret waktu yang menggunakan nilai masa lalu untuk memprediksi nilai saat ini. MA adalah moving average yang dimana adalah model yang menggunakan kesalahan masa lalu atau error dalam prediksi. ARMA atau Autoregressive Moving Average menggabungkan konsep AR dan MA untuk menangani data stasioner. ARIMA adalah Autoregressive Integrated Moving Average adalah pengembangan ARMA yang bisa menangani data stasioner dengan melakukan difference. Siapa sih yang pertama kali mengembangkan model ARIMA? Model ARIMA dikembangkan oleh Gearbox dan William Jenkins sehingga sering disebut sebagai Box-Jenkins metodologi dalam analisis deret waktu. Kapan sih model ARIMA cocok digunakan dalam analisis data? Model ARIMA itu cocok digunakan ketika data memiliki pola historis yang dapat digunakan untuk prediksi, terutama dalam data non-stasioner yang memerlukan diferensiasi sebelum dianalisis dengan model ARMA atau ARIMA. Nah, di mana sih model ARIMA sering diterapkan dalam dunia nyata? Model ARIMA sering digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan atau prediksi harga saham, ekonomi perkiraan inflasinya, bisnis, forecasting penjualan, terus cuaca, prediksi suhu, dan juga sistem pengendalian industri. Mengapa sih ARIMA itu lebih unggul dibandingkan AR dan MA dalam beberapa kasus? Karena ARIMA memiliki kemampuan untuk menangani data non-stasioner dengan melakukan proses differencing integrasi. Hal ini memungkinkan model untuk menangkap pola, tren, atau musiman yang tidak bisa ditangani dengan baik oleh model AR atau MA secara langsung. Nah, bagaimana sih cara menentukan parameter terbaik dalam model ARIMA? Parameter ARIMA terdiri dari 3 bagian. P. Autoregressive order. D. Differencing order. Q. Moving average order. Untuk menentukan parameter terbaik dapat digunakan metode ACF, Autocorrelation Function, dan PACF, Partial Autocorrelation Function, serta teknik optimasi seperti grid search atau uji validasi berdasarkan Akai Information Criteria atau AIC dan Bayes Information Criterion atau BIC. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam demonstrasi menggunakan software SPSS yang dimana di sini aku udah punya data, yaitu data inflasi dari tahun 1995 sampai dengan 2023. Ini bisa kita langsung copy saja. Terus jangan lupa kita buka SPSS-nya, kita klik, kita paste with variable names. Nah, ini kan udah keubah sendiri nih variabelnya jadi inflasi. Nah, teman-teman, kita karena aku udah sempet nyoba kalau kita tuh nggak bisa pakai tahunan dari punya kita sendiri. Jadi kita harus coba ngetahuin dari sini. Kita klik data, define date on time, terus kita karena dataku ini adalah data tahunan, jadi kita klik yang years, terus kita ketik di sini kita tahunnya tadi dari 1995, terus kita oke. Nanti dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, langsung aja kita harus menguji secara non-formalnya terlebih dahulu. Kita klik analis, kita klik forecasting, terus kita klik square charts, kita masukin inflasi ini ke dalam variables, terus kita oke. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa data masih data terbilang tidak. Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini kan sepertinya ini grafik masih belum stasioner. Nah, alangkah baiknya kita
melakukan difference, di mana kita klik analis kembali, terus kita forecasting, kita seperti semula tadi scorecard, terus inflasi. Nah, difference-nya jangan lupa kita klik. Nah, di sini kita akan melakukan first difference. Jangan lupa ini difference-nya diklik satu kali, variabelnya tetap inflasi, lalu langsung klik OK. Nanti bakal keluar, dan ini datanya terbilang udah stasioner karena dia di deret yang sama. Nah, sekarang kita coba melihat nilai estimasi dalam model R dan juga MA, yang dimana untuk mengetahui nilai R dan MA nanti jadi kita bisa mengoperasikan apakah data kita ini tuh masuk ke ARMA atau ARIMA. Tapi karena kita sudah melakukan first difference dan sudah melakukan diferensi, maka data kita ini termasuk ke data ARIMA. Untuk melakukan overfitting, nah ini tuh kita ketik langsung aja analis, terus kita ke forecasting, kita ke kita ke auto correlation. Nanti di auto correlation kita difference-nya kita variabelnya itu menggunakan inflasi. Lalu karena kita sudah melakukan per difference, berarti ini kita klik satu kali, langsung aja kita OK. Nah, ini sudah keluar. Bisa dilihat dari sini grafik ACF ini. Nah, yang ACF ini menggunakan merupakan autocorrelation function atau ACF atau nilai MA-nya, dan kita bisa menghitung juga lag-nya. Ini teman-teman, nah kata kunci yaitu kita bisa melihat dari diagram bar birunya ini, itu koefisien berwarna biru itu apakah dia keluar masuk atau sejajar dengan white noise di garis tengah ini. Nah, jadi kita bisa melihat lag-nya bahwasanya dia itu yang keluar dari si garis hitam ini, dia yang keluar atau hampir ingin keluar dari lower confidence-nya. Ini bisa dilihat, ini ada di lag 1 ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini kita memiliki lag-nya itu di order nomor 2 karena dia ini. Nah, jadi nilai MA-nya itu kita bisa tulis adalah 2. Nah, terus kita bisa cek ke bawah, ada partikel ACF yang dimana ini kita bisa lihat lagi, ini masuk terus ini keluar dan ini masuk kembali. Berarti kita bisa bilang bahwa lag-nya itu ada di nomor 2 karena setelah keluar dia tetap aman lagi berada di dalam. Jadi kita katakan bahwa nilai R-nya itu adalah 2. Nah, teman-teman, dari sini bisa dapat kita simpulkan bahwasannya kita memiliki arimanya itu adalah 212. Kenapa? Karena tadi A-nya itu adalah 2, dan juga tadi kita sudah melakukan for difference yang dimana itu satu kali, berarti 21, dan R-nya itu kita ada didapat di 2. Nah, karena kita udah mendapatkan modelnya itu adalah 212, nah kita langsung saja uji arimanya dengan kita klik analis, terus kita klik forecasting. Kita klik analis, kita klik forecasting, terus kita klik yang flat traditional model. Nah, ininya dependennya inflasi, terus
kita ke sininya itu kita klik Arima, terus kita create ini R-nya 2, terus difference-nya kita 1, terus ma-nya itu 2, terus kita continue, kita statiknya kita klik semuanya, terus kita juga klik nomor list batch. Yang di bagian sini juga kita klik display, selebihnya nggak perlu diklik lagi. Kita lanjut aja. Oh, satu lagi, ini jangan lupa parameter estimate-nya. Terus kita masuk ke plots, kita klik yang bagian bawahnya aja, ini diklik semua. Terus ini kita output filter dibiarin aja. Terus yang ini kita klik yang bagian atas. Terus yang option kita klik yang first case ini. Terus tahunnya kita tulis tahun 2024. Tahun first casting ini kita mau di tahun berapa, jadi kita tulis aja di 2024. Terus lalu kita okein. Kita bisa lihat model invasi model Arima 212 ini kita lihat di model statiknya. Kita memiliki R-square-nya 021, F-nya 11370, map-nya 44871. Nah, kita harus ada pembanding juga, teman-teman. Ini kita juga bisa melihat grafik lainnya. Agak diperbesar. Nih. Jadi kita coba ubah menggunakan kita coba ubah modelnya untuk menjadi pembanding dengan menggunakan model 31, dan kita coba ini jadi modelnya jadi 211. Kita ke static, ke variable, terus kita create ini jadi 211, kita continue, kita oke. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat lagi di model statiknya. Ini jauh lebih besar daripada yang tadi di awal. 44871, RMS-nya itu 11370, sedangkan yang 211 itu 11232, dan itu jauh lebih kecil, tapi MA-nya jauh lebih besar. Nah, mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya modelnya bisa melakukan kedua itu. Nah, kita bisa cek lagi data yang ini dari Jadi kita bisa menggunakan dengan model yang ini, teman-teman. Kita bisa pakai dengan model 212 yang dimana pada tahun 2023 itu di angka 28, sedangkan 2024 minus 90. Ya, mungkin itu aja, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.